Adik saya, dia dulu Muslim, waktu saya jadi Kristen dia marah, saudara. Ya, dia juga waktu itu sempat ngomong, saya bunuh kamu kalau ketemu kamu. Akhirnya dia jadi Kristen, dia percaya Yesus waktu kerusuhan di Poso. Dia berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi ketika kerusuhan itu, karena dia lari di atas gunung 3 hari nggak makan. Dan di situ dia bilang, kematian di depan mata saya. Jadi dia berdoa, Tuhan, siapa Tuhan yang benar itu? Tunjukkan kepada saya. Dan akhirnya di tengah orang bunuh-bunuhan, Tuhan bilang sama dia, waktu dia dengar satu suara yang berkata, kamu turun dari atas gunung ini dan kamu akan mengenal siapa Tuhan yang benar. Dia turun, saudara, orang lagi dibantai-bantai. Dia datang di tengah mereka, tapi gak ada satu orang pun yang lihat dia. Dia makan di tengah mereka, tapi gak ada satu pun yang mengenali dia. Akhirnya, ya disitulah pengalaman pribadi demi pengalaman pribadi dia alami. Ketika itu akhirnya dia bisa pulang ke desa. Istrinya itu bidan di desa. Istrinya sudah gila karena dengar adik saya sudah dibunuh. Dengarnya adik saya sudah mati di tengah kerusuhan. Istrinya gila. Lalu di satu sore, bayangkan adik saya bilang dia tidur tengah malam, tiba-tiba rasa ada orang di atasnya dia buka mata, istrinya udah pegang pisau mau tikam dia. Tiba-tiba depresi karena dengar suaminya mati kan. Baru mengalami begitu di Poso, pulang lihat istri gila itu tekanannya kayak apa, saudara. Tapi tiba-tiba satu sore ada pendeta lewat, dia bilang, ada orang sakit di rumah ini. Adik saya bilang, ada Pak, istri saya. Kalau kamu percaya Yesus sanggup menyembuhkan, saya akan berdoa. Kamu percaya nggak Yesus sanggup menyembuhkan? Adik saya bilang, saya nggak ada pilihan. Ya pokoknya kalau siapa yang bisa menyembuhkan ya udah saya percaya. Jadi dia jawab, percaya Pak. Waktu itu ada banyak orang tetangga-tetangga di situ nonton istrinya gila karena nggak ada tontonan di desa, jadi orang gila ditonton. Nggak ada bioskop kan, belum ada di sana XX1. Jadi kalau ada orang XX itu ditonton, saudara. Jadi di tengah itu semua orang Kristen tetangganya situ. Pendetanya bilang, kita akan berdoa. Yang percaya saja bahwa ini Yesus sanggup sembuhkan, boleh tinggal di ruangan ini. Yang gak percaya keluar, semua keluar. Tidak ada yang percaya, yang tersisa tinggal adik saya, pendeta sama istrinya. Jadi pendetanya bilang, oke, dengan iman kita yang ada, kita berdoa. Begitu selesai dia tumpang tangan atas istri adik saya, tiba-tiba istri adik saya sadar, nangis minta makan, mandi. Disembuhkan Tuhan saat itu juga. Akhirnya adik saya bilang, besok kita ke gereja. Saya mau dibaptis. Saya mau menyerahkan hidup saya sama Tuhan Yesus. Datang ke gereja dibaptis. Adik saya itu badannya tatoan, saudara. Dulu duduknya di terminal, berantem. Kalau berantem bawa parang, pokoknya segala macam lah dia lakukan. Tapi ketika dia dibaptis, dia bilang, Deb, begitu masuk baptisan keluar, rokok berhenti, minum berhenti, mabok berhenti, judi berhenti, semua berhenti. Tuhan ubahkan dia saat itu juga. Lalu dia mulai bersaksi, saudara, kepada teman-temannya. Dia bersaksi tentang Yesus kepada teman-teman yang Kristen, yang dulu ngajak dia mabok. Jadi ternyata kita ini harus menginjil bukan cuma kepada orang yang belum kenal Yesus. Orang Kristen sendiri banyak yang perlu diinjili. Lalu akhirnya adik saya menerima Tuhan Yesus. Nah dia bersaksi, satu kali dia itu kehabisan beras. Karena waktu itu papi saya kepala kantor, papi saya bilang, kalau kamu tinggalkan Yesus, ganti KTP-mu, saya kasih jatah kamu diangkat jadi pegawai negeri. Ada 2 jatah waktu itu, adik saya bilang tidak. Saya tidak mau menyangkal Yesus apapun resikonya. Karena Tuhan yang sudah menyelamatkan saya. Akhirnya papi saya tidak kasih dia, dikasih ke orang lain jatah itu. Lalu adik saya jadi tukang ojek. Untuk bisa menghidupi dirinya. Dia datang ke gereja kecil di desa itu, dia bilang, Pak, saya mau melamar melayani Tuhan di sini. Bapak pendetanya tanya, melayani di bidang apa? Musik kita sudah punya. Enggak Pak, saya mau melayani jadi cleaning service. Cuma itu yang saya bisa lakukan. Pendetanya bilang gini, tapi saya nggak bisa bayar kamu. Enggak Pak, Bapak enggak perlu bayar saya.
Tuhan Yesus, saya utang sama Tuhan itu sudah terlalu banyak. Saya mau melayani Pak di sini jadi cleaning service, enggak usah dibayar. Lalu dia sambil tarik ojek saudara, satu kali dia kehabisan beras. Anaknya masih baby, dia berdoa, Tuhan, aku tahu Engkau Tuhan yang sanggup mencukupi kebutuhanku dan Engkau tidak akan permalukan karena saya tidak akan meminta-minta kepada siapapun. Jam 3 pagi ada orang ketok pintu rumahnya saudara. Dia buka nggak ada orang, udah ada beras 1 karung di depan pintu. Dan itu Tuhan. Dia kaget, dia bilang, Dad, Tuhan itu benar-benar hidup. Iya, kita tidak perlu khawatir. Sebab khawatir tidak menambah apapun. Sebaliknya percaya itu akan membangkitkan iman. Enggak tahu siapa yang antar, tapi pasti Tuhan yang turut bekerja.